tidak setuju dengan mosi tersebut yang mengatakan bahwa anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Alasan kami tidak setuju dengan hal tersebut karena menurut kami pekerjaan seni yang terdapat dalam bidang seni tidak dapat menjamin kehidupan di masa depan. Selain itu, apabila kita dilihat dalam perekonomian yang dihasilkan oleh seniman, hal itu bisa dianggap tidak stabil atau tidak menentu penghasilannya. Contohnya saja seseorang yang bekerja di bidang musik, mereka akan cenderung berpenghasilan banyak ketika sedang musim perpisahan, pernikahan dan lain-lain. Tetapi jika kita sedang tidak dalam musim, mereka tidak akan mempunyai pemasukan berbeda dengan seseorang yang bekerja di perusahaan maupun pegawai negeri yang memang bekerja setiap hari dan berpenghasilan tetap. Pada saat pandemi saat ini, pekerja seni seperti musikus, pekerja film, seniman teater, dan seniman tari merupakan kalangan yang sempat berhenti melakoni profesi mereka karena pandemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat sebanyak 44,295 pekerja seni terkena imbas dari wabah tersebut. Pelarangan pertemuan tatap muka dan perkerumunan yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan pertunjukan seni seperti konser dan panggung hiburan berskala besar maupun kecil tidak bisa dilakukan. Untuk dapat bertahan hidup, para pekerja seni melakukan berbagai cara agar memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berbagai cara yang dilakukan oleh pekerja seni, salah satunya usaha yang dapat dilakukan oleh para pekerja seni adalah dengan membuat beberapa event menjadi virtual atau live streaming. Pementasan seni dengan cara live streaming membuat para pekerja seni mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan dikarenakan tidak ada bonus dari penonton seperti saweran yang diberikan pada saat live performance dengan penonton. Para pekerja seni juga meminta solusi terbaik kepada anggota DPR RI karena menurut para pekerja seni saat ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah mempunyai persepsi yang berbeda-beda dari beberapa institusi penegak hukum. Perbedaan seperti itulah new normal atau definisi mengenai kerumunan. Menurut Deden Sulaiman dari Forum Seniman Brebes, dalam istilah new normal pemerintah mengatakan adanya kebiasaan baru namun tetap mematuhi peraturan, mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini para pekerja seni sudah melakukannya, namun mereka dibatasi oleh istilah kerumunan. Tafsiran yang berbeda antara para penegak hukum dan seniman membuat mereka merasa kesulitan dalam melakukan kegiatan seni. Dalam penerapan protokol kesehatan, dalam konteks new normal, para pekerja seni menganggap bahwa itu diperbolehkan. Namun, para pekerja seni justru dilarang karena dinilai mengumpulkan massa di masa pandemi. Ini membuat pentasan-pentasan seni yang dilakukan terpaksa dibatalkan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Pada beberapa daerah juga terdapat aturan yang dinilai memberatkan para pekerja seni. Ini sebagai yang disampaikan oleh Aji Abdurrahim dari Tegal. Dalam kesempatan di depan Komisi X DPR RI, Aji bercerita bahwa terdapat surat ketentuan yang mana hajatan tidak boleh dipasang tenda, tidak ada kerumunan, juga tidak menggunakan sound system. Padahal menurut Aji, keadaan di lapangan terbuka belum tentu dapat lebih baik. Justru jika menggunakan tenda, kemungkinan besar lebih bisa menaati protokol kesehatan. Aji juga mengatakan bahwa ruang tamu yang lazimnya 3x6 meter menjadi pilihan untuk menerima tamu undangan. Ini tentu juga mempermasalahkan larangan untuk menggunakan sound system. Menurutnya tidak ada hukuman antara suara sound system dengan penambahan klaster COVID-19 baru di suatu wilayah. Hal lain yang bisa kita lihat perkembangannya, seni yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia cenderung banyak dipengaruhi oleh masuknya seni asing, terutama seni budaya barat. Hal itu membawa dampak negatif berupa: yang pertama, semakin rendahnya apresiasi masyarakat khususnya generasi muda terhadap potensi seni tradisional. Kedua, kurangnya perhatian terhadap perkembangan potensi seni tradisional menyebabkan beberapa bentuk kesenian tradisional makin langka. Pada hakikatnya, setiap daerah memiliki potensi seni yang bisa dikembangkan secara luas. Permasalahannya terletak pada bagaimana cara menggali potensi seni yang ada dan upaya perkembangannya. Dan juga jika kita lihat kehidupan para seniman Indonesia ini, mereka selalu tidak luput dari kabar berita berupa pengumuman narkoba, penipuan, bahkan sampai bunuh diri akibat kurangnya rasa percaya diri yang ditimbulkan dari komentar-komentar negatif media massa. Saya tegaskan kembali bahwa saya tidak setuju dengan mosi tersebut karena orang tua yang anaknya memiliki potensi dalam seni tidak wajib untuk mengembangkan potensinya karena seni identik dengan narkoba. Selain itu tidak menjamin masa depan dan kesuksesan anak tersebut. Sekian, terima kasih.